Modalnya hanya sejumlah bendera dan spanduk. Tapi puluhan anggota organisasi pekerja perbankan dan sektor keuangan ini ikut unjuk rasa buruh. Ifkar adalah salah satunya. Rakyat miskin harus sanggup untuk memimpin negara kita. Mulai saat ini tidak ada majikan, tidak ada pemimpin. Semua yang menerima upah adalah kaum buruh seluruh dunia. Pria paruh baya ini dipecat sebuah bank pemerintah akhir 2005 lalu. Hingga saat ini kasus hukumnya masih terkatung-katung. Ia tahu betul karyawan kantoran tak lepas dari ancaman PHK sepihak. Bahkan mereka dengan sewenang-wenangnya mem-PHK orang tanpa SP1, tanpa surat peringatan kedua, tanpa SP3, tanpa berita acara, tanpa bipartit juga, PHK langsung. Padahal aturannya menurut undang-undang, PHK boleh timbul kalau ada izin dari Pemkad, kalau ada izin dari PHI. Ini belum ada izin, mereka sudah mengeluarkan PHK. Ini sudah luar biasa. Ia pun tak sungkan bergabung dengan pengunjuk rasa lainnya. Supir angkot juga turun ke jalan dengan angkot mereka. Mereka menuntut penghapusan pungli liar dalam unjuk rasa kali ini. Sugandi, supir angkot trayek Pondok Labu Pondok Cabe, memutuskan membuat toa sendiri daripada hanya bermodal bendera dan spanduk. Kita harus bergerak, harus maju. Ayo mari berangkat. Berangkat semua, berangkat. Berangkat. Mari teman-teman berbaris yang benar. Dengan toa karton ini Sugandi meluncur ke lapangan Banteng untuk berkumpul bersama pekerja transportasi lainnya sebelum bergabung ke Bundaran HI. Saya belum tahu, saya baru tahu datang hari ini. Hidup buruh bersatu! Buruh bersatu! Sugandi tak sungkan berada di tengah rombongan pekerja yang lebih bermodal. Termasuk Pak, karena kita nih kebetulan hari buruh, orang yang tertindas Pak. Kami akan merayakan itu juga. Kan sopir angkot bukan buruh, kan nggak gajian bulanan. Iya, tapi kan kami Pak butuh hidup makan Pak. Minta pendapat dari teman-teman juga. Tapi kan bukan buruh. Iya, memang dia bukan buruh Pak. Kami bekas dari karyawan Pak. Saya dari karyawan lari ke angkot Pak. Karena saya merasa ke teman-teman kami sama nasibnya gitu. Makanya ini kebetulan di hari buruh saya akan majukan orang yang tertindas di Indonesia ini. Demo buruh adalah ungkapan yang sah atas hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah siapapun yang menerima upah atau imbalan atas kerjanya. Dalam undang-undang ini buruh punya hak yang beragam, antara lain mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial yang laik, serta meningkatkan kemampuannya. Buruh juga berhak memilih pekerjaan di dalam maupun di luar negeri. Mereka juga wajib mendapatkan hak perlindungan atas keselamatan kerja. Pelanggaran terhadap buruh juga terjadi pada buruh Indonesia di luar negeri. Kali ini, sekitar 400 buruh migran asal Indonesia dipulangkan dari Malaysia karena masalah dokumen izin tinggal. Kebanyakan dari mereka sempat ditahan dalam penjara sebelum dipulangkan. Masalah dokumen izin tinggal masih menjadi momok pasca penandatanganan nota kesepahaman antara Malaysia dan Indonesia tahun lalu. Nah, di dalam hal itu sangat merugikan tenaga kerja kita. Karena apa? Tenaga kerja kita dokumen tidak pegang, ya, pegang majikan. Sewaktu ada sweeping, mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa dia berdokumen. Akhirnya mereka berdokumen pun percuma. Tetap ditangkap dan dimasukkan penjara. Rusli adalah salah satu buruh migran yang dideportasi. Ia bekerja sebagai buruh pabrik kayu di Malaysia. Namun, sejak bulan April, pria asal Kalimantan ini tinggal di penampungan buruh migran di Cipinang, Jakarta Timur. Rusli ditangkap pasukan rela di Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai tenaga kerja Indonesia. Ia pun mengakui ia sampai di Malaysia dengan visa lancong atau turis. Rusli pun dijebloskan ke penjara selama 20 hari. Ya, aku
Satu hari waktu baru ditangkap sama rela itu, aku bisa ambil barang-barang saya. Tapi paspor saya itu sudah di tangan dia, tidak bisa sudah diambil. Rusli memilih untuk tinggal di Jakarta sementara ini karena ia enggan pulang kampung ke Kalimantan. Buruh migran yang dideportasi dari luar negeri tahun ini saja mencapai 3.900 orang lebih. Kebanyakan berasal dari Malaysia karena tidak memiliki kelengkapan dokumen. Sisanya berasal dari Qatar, Brunei, dan Hong Kong. Berdasarkan data Migrant Care, 43 buruh migran Indonesia meninggal di luar negeri sejak Januari lalu. Penyebab terbanyak meninggalnya buruh migran di Indonesia adalah sakit dan kecelakaan kerja. Sementara penyiksaan majikan berada di urutan ketiga. 2 orang buruh migran juga dilaporkan tewas setelah ditangkap pasukan rela. Yuni Astuti meninggal saat bekerja di Taiwan. Ia diberangkatkan agennya dengan nama palsu Eka Yuanita. Awal Maret lalu, agen yang mengirimkannya mendapat laporan Yuni sakit. Malamnya, ia dilaporkan meninggal. Namun, kekecewaan mendalam keluarga adalah bahwa jenazah Yuni baru tiba di Indonesia 1,5 bulan kemudian. Harapan saya, semua tenaga kerja Indonesia itu biar ada perlindungan dari pemerintah. Biar semua TKI Indonesia nih ya, di sana kerja bagus, apalagi ada perlindungan bagus kan. Ini apa sekarang? Tidak ada perlindungan sama sekali. Tengok saja di sana, di Brunei sana. Di kedutaan sana itu berapa orang di dalam itu? Ada yang tidak dikaji, ada yang apa. Cuma lapor ke kedutaan di sana apa? Ditampung saja. Boleh lihat sendiri sana. Saya pun baru dari sana. Suami Aisyah pulang hanya 5 kali sejak bekerja di luar negeri 2 tahun lalu. Sebagai ex-karyawan PT Dirgantara Indonesia, suami Aisyah bekerja sebagai tenaga ahli perakitan helikopter di Taiwan.